Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini mengenai bekal menyambut Tahun Baru Islam. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Barokah. Nah, kita kembali memberikan pertanyaan tentunya kepada ibu-ibu dari An-Nabah dan juga Al-Barokah. Siapa yang mau bertanya silakan. Ayo. Dari Al-Barokah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Dwi Puspa dari Majelis Taklim Al-Barokah ingin bertanya. Menarik sekali materi kita hari ini, masalah Tahun Baru Islam. Bekal Tahun Baru Islam. Bekal Tahun Baru Islam. Jadi gini Ustadz, saya ini punya anak 7 tahun setengah sama 8 tahun setengah. Jadi ketika mau menyambut ulang tahun Masehi, ulang tahun kita yang kita tahu itu mereka sudah heboh seminggu sebelumnya, bahkan sebulan sebelumnya. Oh, kita mau bakar-bakar nih, nah gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saya orang tuanya menyikapi, mengajar, kiat-kiat mengajar anak kita agar lebih mengenal Tahun Baru Hijriah dibanding heboh dengan Tahun Baru Masehi, gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz. Mungkin kiat-kiat sebagai ibu atau juga orang tua tentunya untuk mengajarkan agar anaknya ini lebih aware kepada Tahun Baru Hijriah daripada Tahun Baru Masehi ini sendiri. Silakan. Baik, ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak. Jadi sebelum anak kita masuk ke PAUD, ke TK, ada guru yang pertama. Yang itu dia lihat, dia rekam, dia ingat sampai mati. Itulah seorang ibu. Jadi ibu itu guru bagi anak. Tapi suami mana? Suami juga. Suami itu kepala sekolah dari guru itu. Maka tidak bisa terpisahkan kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolah yang buat programnya, guru yang mengamalkan, mengajarkan kepada anak. Maka ibu betul mulai dari sekarang. Jadi kata Nabi kan, adibu auladakum ala hubbi salasi khisal. Ajarkan anakmu 3 cinta sekaligus. Hubbillah wa rasuli. Ajarkan anakmu cinta Allah dan Rasul. Siapa yang mengenalkan Allah dan Rasul kepada anak kita? Ya ini guru pertama orang tua, ibu. Maka ajarkan dia sholat. Kata Nabi, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat ketika dia sudah umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Pukul dia kalau sudah 10 tahun tak mau juga sholat. 7 tahun suruh sholat. Tapi kalau dia tak sholat jangan pukul. 8 tahun nak sholat, ajarkan dia sholat. Tak sholat jangan pukul. 9 tahun nak sholat, tak sholat jangan pukul. Tapi kalau 10 tahun nak sholat, tak mau sholat, pukul. Artinya 7 tahun ke 10 ada proses pendidikan di situ seorang guru untuk mengajarkan anak sholat. Maka anak itu harus bisa sholat dari orang tua. Baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Maka berdosa kita orang tua. Kalau anak kita hari ini sudah balik, dia tak sholat. Dosa kita kalau kita tak mengajarkannya sholat, kemudian dia tidak sholat, maka setiap dia tidak sholat, setiap itulah kita dapat dosa. Karena kewajiban orang tua mengajarkan anak itu sholat kepada anak. Begitu juga yang lain, hubbillah wa rasul. Yang kedua, hubbil Quran, ajarkan anakmu cinta Quran. Dan yang ketiga, hubbi ahlikum, ajarkan anakmu cinta kepada keluargamu dalam agama. Maka ibu, bagaimana tugas kita? Ya itulah tanggung jawab kita, peran kita orang tua. Jadi mengajarkan dia mulai dari ini. Mungkin karena anak masih kecil, ini sangat mudah memahamkan. Bukan berarti kita tidak usah pakai tahun Masehi, bukan. Kita tidak menafikan itu. Karena memang secara unsur dunia, kepentingan, kedinasan mungkin kita perlu itu. Tetapi ada yang kita tekankan, nah ini loh nak bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ajarkan itu dengan ada lagu-lagu gitu kan. Iya. Ada di mana di YouTube apa namanya? Di YouTube. YouTube ya gitu ya. Ada di YouTube gitu ya.
Ajarkan anak itu lagu-lagu Islami. Ajarkan kepada anak kita sirah nabawi. Minimal ibu, ada itu secara ilmu jiwa, anak itu akan lama, rekamannya itu akan lama dan berbekas. Apa itu? Ketika sebelum tidur. Sebelum tidur kita ajarkan. Maka dulu orang-orang tua dulu ada istilah dongeng sebelum tidur. Bahkan kan ada lagunya ya, dongeng sebelum tidur. Enggak apa lah, enggak ada. Alhamdulillah. Aduh. Jadi dongeng itu sebelum tidur, kalau kita ganti dengan membacakan sirah Nabi, mengajarkan agama Islam sebelum tidur, itu akan direkamnya dan itu tidak akan hilang. Itu penelitian itu ya. Artinya sebelum tidur tuh ya minimal nasihat. Nak, kita nih harus sholat. Itu sebelum tidur. Walaupun mungkin hanya 1 menit, 2 menit. Tapi yakinlah itu tak akan pernah hilang. Itu diantara tips kita. Kemudian kita pun juga memakai kalender Islam itu. Misal, kadang kan kita buat nih kaligrafi. Lahir anak kita pertama, kedua, ketiga. Jangan kita hanya dengan tanggal masehinya. Tapi kita dobelkan dengan tanggal hijriahnya. Jadi masehinya pakai, hijriahnya juga pun pakai. Maka termasuk mengajarkan anak lihat kalender. Oh, ini nak, hari ini bulan ini bulan Zulhijjah loh. Tanggalnya ini tanggal 24 loh. Masehinya hari ini tanggal 20 Juni. Nah, itu tugas kita orang tua. Jadi kita pun memulai dalam rumah tangga kita mungkin hal-hal sepele. Tapi hal sepele itu nanti akan berbekas kepada anak-anak kita. Artinya ya kita membiasakan dalam ke rumah tangga. Termasuk mau ulang tahun, jangan ulang tahun masehinya. Tapi ulang tahun apa? Ulang tahun hijriahnya. Kan sekarang mudah ibu. Bagaimana mencari? Kita dulu waktu lahir tahunnya tanggal 20 Juni. Tahun Abang Pami 1985 Pak. 85. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Sudah Masehi ya. Ya kalau sebelum Masehi lama ya kata. Jadi ketika itu maka harus kita hari ini ibu bisa cek di Google. Berapa tahun tanggal 20 April tahun 1985, berapa tahun tanggal Islam, itu nyaut. Nah, ajarkan itu peringatannya, walaupun tak ada perintah peringatan, tapi mengenalkan kepada agama, kepada anak kita. Nah, ini loh tahun lahirmu tahun Hijriah. Jadi membiasakannya dengan tahun-tahun Hijriah. Mungkin hal-hal sepele seperti itu, Ibu. Masya Allah, luar biasa. Itu dia tentunya untuk tipsnya untuk ibu-ibu tentunya. Dan luar biasa sekali tentunya Ustadz kita hari ini ada 3 profesi ya Pak Ustadz ya. Ada Pak Ustadz, ada dokter jiwa juga, sama ada peneliti ya Pak Iya, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita akan jeda iklan dulu tentunya. Setelah jeda berikut tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.